Pantauan situasi terkini libur di hari kedua Idul Fitri, kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat, dan Stefanus Wage di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Kita ke Cirebon terlebih dahulu. Syahri, bagaimana pantauan hari kedua Lebaran? Apakah pemudik yang mulai melakukan perjalanan usai Lebaran masih marak di sana? Masih sangat ramai mungkin? Ya, baik my sister Tarigan di studio dan selamat sore saudara. Betul sekali bahwa sampai saat ini jumlah pemudik yang melaju dari arah Jakarta dan sekitarnya masih melakukan perjalanan mudik menuju beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Mereka melintasi di Kecamatan tempat saya melaporkan kepada Anda, my sister, ada sekitar 2-3 kilometer hambatan atau kepadatan ini terjadi. Kami tadi melakukan pemantauan di beberapa titik, ada di desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, memanjang sampai desa Tengah Tani yang berada perbatasan dengan kota Cirebon yang melaju ke arah Jawa Tengah. Sebagian besar mereka adalah kendaraan roda 2 yang seperti layaknya kita lihat pada saat puncak arus mudik kemarin, yakni mereka bergerak ke beberapa wilayah bersama dengan teman-temannya atau rombongan atau istilahnya konvoy, kemudian sebagian juga bersama keluarganya, tentu dengan membawa beberapa barang-barang di bagian depan dan juga bagian belakang. Ini salah satu yang bisa kita identifikasi sebagai pengendara yang memang merupakan pemudik, dan juga beberapa plat nomor mereka itu bukanlah plat wilayah 3 Cirebon, artinya yang berlabelkan huruf E. Beberapa di antaranya adalah B, D, AA, AG, dan beberapa plat nomor lainnya. Kemudian tidak hanya itu, my sister Tarigan, bahwa kepadatan ini juga sempat terjadi di ruas tol Cipali dan juga masuk kepada ruas tol Palimanan Kanci. Dua jalur tol ini merupakan tol yang berada di wilayah kota dan kabupaten Cirebon yang menghubungkan dengan tol Trans Jawa menuju Jawa Tengah. Kepadatan ini terjadi sejak 188 sampai sekitar 190 yang tadi kami lihat melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Kondisi ini juga sesuai dengan data yang disampaikan oleh Astra Tol Cipali bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan yang terjadi pukul 00 pada Selasa dini hari tadi sampai pukul 9 pagi tadi ada sekitar 20.000 lebih kendaraan yang melintas. Atas dasar itu ada beberapa kepadatan sehingga dilakukan rekayasa arus lalu lintas berupa sistem kontraflow dari kilometer 159 sampai kilometer 169 tol Cipali. Sejumlah petugas juga sudah berusaha untuk melakukan pelancaran dari kepadatan ini sehingga akhirnya sampai saat ini beberapa pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah sudah dapat melaju ke beberapa wilayah lainnya. My sister. Ya, kalau dari pantauan Anda ternyata di hari Lebaran kedua ini masih sangat ramai padat di sana. Lalu kemudian tadi Anda menjelaskan bahwa mayoritas juga merupakan pemudik pengendara roda 2. Artinya adakah pengamanan khusus dari pihak keamanan, pihak polisi begitu sehingga perjalanan mudik tetap lancar, menghindari kecelakaan dan lain sebagainya? Yang kami pantau di lokasi sejak kemarin pada saat Idul Fitri, ada 2 upaya yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Pertama adalah mereka menyiagakan beberapa personil tepat di pos pengamanan Weru yang berada di sekitar 100 meter saya melaporkan kepada Anda, my sister. Di sana pihak kepolisian terus berupaya melakukan pelancaran arus, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan juga sejumlah pelajar pramuka yang juga ikut serta melakukan pengamanan. Tidak hanya itu, sejumlah ruas yang memotong perjalanan para pemudik ini juga sementara ditutup. Yang sebelumnya dibuka pada saat kondisi sudah lengang, H-1 Lebaran, sekarang kembali ditutup. Memang kita lihat, my sister, tidak hanya sekedar pemudik, ada banyak juga kendaraan dari wilayah Cirebon dan sekitarnya melaju ke beberapa wilayah sanak saudara mereka di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ada juga yang hendak melaju beberapa atau menuju ke beberapa tempat wisata, terutama di Kabupaten Kuningan yang kita ketahui tempat wisatanya cukup banyak sekali. Akhirnya pergerakan kendaraan baik dari pemudik maupun kendaraan lokal atau warga-warga sekitar itu tumpah ruah di jalur utama Pantura sehingga memadati ruas Pantura yang memang sebelumnya hanya didominasi oleh para pemudik pada saat arus mudik, kemudian sebelumnya hanya pemudik lokal, sekarang malah bercampur antara pemudik yang melakukan perjalanan setelah Idul Fitri dan juga para pemudik yang hendak menyambung tali silaturahim pada momen Idul Fitri tahun ini, my sister.
Ya baik, terima kasih Arais. Sekarang kita ke Kalimalang dan Stefanus. Stefanus, bagaimana situasi terkini di jalur alternatif Kalimalang pada libur Lebaran di hari kedua? Apakah juga sama seperti tempat sebelumnya di Cirebon masih ramai katanya? Ya, sister dan juga di Jalan Kalimalang ini menuju arah Bekasi masih terpantau rada lancar, meskipun berbeda dari 2 jam sebelumnya yang memang agak padat kendaraan dibandingkan dengan sekarang. Namun kepadatan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan beberapa jam sebelumnya. Warga memilih mudik di hari kedua ini, terutama para pemudik lokal ini, memang dikarenakan ada beberapa alasan. Di antaranya hari pertama mereka lebih mengutamakan atau lebih dahulu bersilaturahmi dengan keluarga ataupun kerabat di sekitarnya yang berada di Jakarta. Dan hari kedua ini dimanfaatkan mereka untuk mudik ke rumah saudara dekat, orang tua ataupun kerabat dekat di Bekasi ini. Begitu, sister. Ya baik, tapi apakah mungkin sekarang yang tampak di layar ramai lancar, tetapi apakah tetap disiapkan antisipasi oleh pihak keamanan sehingga kalau terjadi kemacetan sudah ada antisipasi yang disiapkan? Ya, di belakang saya ini, tak jauh kira-kira 20 meter di belakang saya ini ada pos pengamanan operasi ketupat dari Satlantas Jakarta Timur. Pos ini selalu berada di lokasi ini untuk disiagakan dalam operasi ketupat atau digunakan sebagai pengamanan arus mudik di jalur Kalimalang ini, begitu, sister. Stefanus, biasanya kalau di mudik lokal begitu, masyarakat itu tujuannya kemana saja yang paling banyak? Ya, sister dan juga pemirsa, untuk pemudik lokal di jalur Kalimalang ini rata-rata mereka dari Jakarta itu menuju ke Bekasi dari Cikarang. Dan mereka memang sengaja menggunakan siang hari karena di pagi hari itu mereka juga menggunakan waktunya untuk urusan pribadi seperti berlibur atau bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya, begitu, sister. Terima kasih Stefanus atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Arai. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Selamat kembali bertugas. Selamat Hari Raya Idul Fitri.